Orang Jawa menyebutnya jung, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti perahu, yang merupakan kapal raksasa dari kayu jati. Kapal Portugis yang telah berhasil berlayar dari Eropa dibuat kerdil oleh kapal Jung Jawa. Ia menyebutkan kapal Portugis terbesar yang ada di Malaka pada 1511 yang bernama Anunciada terlihat tidak sebanding bila disandingkan dengan Jung Jawa. Jika ukuran kapal Portugis yang hilang ini memiliki dimensi panjang 69 sampai 78,3 meter. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa ukuran Jung Jawa diperkirakan memiliki panjang 313,2 sampai 391,5 meter. Jauh sebelum nama-nama explorer terkenal dunia seperti Columbus, Ferdinand Magellan, Vasco da Gama, atau Laksamana Cheng Ho yang merupakan penjelajah muslim terkenal asal Cina, ternyata para pelaut Nusantara sudah lebih unggul dalam melintasi sepertiga bola dunia. Dan tidak banyak yang tahu juga bahwa pelaut Nusantara adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dalam seni navigasi, sampai-sampai mereka dianggap sebagai perintis seni paling kuno dalam buku De Asia yang terbit 1645 oleh Diego de Couto, bahwa orang Jawa telah berlayar ke Tanjung Harapan dan mengadakan hubungan dengan Madagaskar. Ini diperkuat dari penelitian Massey University yang mengungkapkan akar DNA orang Madagaskar memang berasal dari Nusantara. Sebelum teknologi pelayaran dikuasai bangsa Eropa, banyak orang yang kurang mempercayai bahwa pada masa lalu Nusantara telah memiliki teknologi perkapalan yang sangat menakjubkan. Sejarahnya bermula di era 1500-an ketika orang Jawa dikenal menguasai kawasan Asia Tenggara dengan menguasai jalur rempah antara Jawa, Maluku, dan Malaka. Lambat laun, pelabuhan Malaka juga menjadi pusat perdagangan yang sangat masyhur pada masa itu. Dari terpusatnya perdagangan di pelabuhan Nusantara itulah yang menjadi dorongan bagi orang-orang pembuat kapal di Jawa untuk terus mengembangkan kapal-kapal besar demi ekspansi kawasan dagangnya. Pada abad ke-8, perkapalan Nusantara pun mencapai puncak kejayaannya ketika orang Jawa berhasil membuat kapal terbesar dalam sejarah dunia. Orang Jawa menyebutnya jung, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti perahu, yang merupakan kapal raksasa dari kayu jati. Kata jung sendiri pertama kali tercatat dalam bahasa Jawa kuno dari sebuah prasasti Bali dari abad ke-11 Masehi yang disebutkan dalam prasasti Sembiran pada poin A4 pada tahun 1065 Masehi, bahwa para saudagar datang ke Manasa di Bali menggunakan jung dan bahitra. Catatan pertama jung dalam sastra berasal dari Kakawin Bomantaka tertanggal akhir abad ke-12 Masehi. Istilah hyung juga dipakai pertama kali dalam catatan perjalanan Rahib Odriko, Jonan de Marinoli, dan Ibnu Batuta yang berlayar ke Nusantara pada awal abad ke-14. Hal ini juga diakui oleh seorang astronomer tersohor dari Yunani bernama Claudius Ptolemaeus. Ia menyebut kapal dari Nusantara Colandia Ponta, yang berarti kapal dari Sumatera atau Jawa. Sementara di balik perawakan jung Jawa yang besar, bak raksasa, kapal ini dibangun dengan teknik yang cukup unik. Pelaut Portugis Tom Peirce yang menulis kompendium atau ringkasan pada abad ke-15 yang berjudul Summa Oriental, An Account of the East from Red Sea to Japan, menyebutkan kapal Portugis yang telah berhasil berlayar dari Eropa dibuat kerdil oleh kapal jung Jawa. Ia menyebutkan kapal Portugis terbesar yang ada di Malaka pada 1511 yang bernama Anunciada terlihat tidak sebanding bila disandingkan dengan jung Jawa. Sedangkan menurut Irawan Djoko Nugroho dalam buku Majapahit, Peradaban Maritim pada 2012 lalu memperkirakan ukuran jung Jawa dimensi besarnya 4-5 kali dari kapal Flor de la Mar atau disebut sebagai Flower of the Sea, sebuah kapal terbesar yang dibuat di Lisbon, Portugal yang pernah hilang tenggelam beserta harta karun berharganya di area perairan Sumatera Utara, tepatnya di Selat Malaka, dan sampai hari ini
belum ditemukan secara resmi. Jika ukuran kapal Portugis yang hilang ini memiliki dimensi panjang 69-78,3 meter. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa ukuran Jung Jawa diperkirakan memiliki panjang 313,2 sampai 391,5 meter. Sebelumnya, penjelajah Italia Niccolo de Conti yang melakukan perjalanan dari 1419 sampai ke 1444 mendeskripsikan kapal yang mampu mencapai berat 2000 ton dengan 5 layar dan tiang dan mampu mengarungi Laut Jawa dan Laut Cina hingga Teluk Benggala. Bukti kepiawaian orang Jawa dalam bidang perkapalan juga bisa ditemukan pada relief Candi Borobudur yang memvisualkan perahu bercadik yang dikenal dengan sebutan kapal Borobudur, sebagaimana dikutip Anthony Rabe dalam buku Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. Layar jung terbuat dari tikar tenunan yang diperkuat dengan bambu. Setidaknya dalam beberapa ratus tahun sebelum Masehi, orang Tiongkok meniru layar jenis ini setelah mempelajarinya dari para pelaut Austronesia yang mengunjungi pantai selatan sekitar abad ke-12. Selain jenis layar ini, mereka juga membuat layar L yang seimbang atau yang biasa disebut layar tanja. Penemuan layar-layar jenis ini membuat mereka berlayar hingga di sekitar pantai barat Afrika karena kemampuannya untuk berlayar melawan angin. Penulis dan penjelajah bangsa Portugis Duarte Barbosa melaporkan bahwa kapal-kapal dari Jawa yang memiliki 4 tiang sangat berbeda dari kapal Portugis. Terbuat dari kayu yang sangat tebal, dan ketika kapal tua mereka diperbaiki dengan papan baru. Cara ini mereka memiliki 3 hingga 4 papan penutup, semuanya ditumpuk berlapis. Ini yang menjadikan konstruksi kapal Nusantara sangat unik. Karena kapal jung terdiri dari 4 buah kayu jati. Catatan Gespa menyebutkan bahwa kapal raksasa ini tidak akan mempan ditembak meriam yang terbesar. Jadi hanya ada 2 lapis papan yang bisa ditembus dari 4 lapis papan lambung kapal. Jung juga dibentuk dengan menyambungkan papan pada lunas kapal, kemudian disambungkan pada sasak kayu tanpa menggunakan kerangka baut atau paku besi. Kayu jati dikenal mempunyai kepadatan yang tidak terlalu besar, tetapi kekuatannya melebihi jenis kayu lain yang mempunyai berat jenis yang lebih besar, sehingga kayu jati cocok digunakan pada konstruksi kapal kayu. Nicholas Starling dalam buku The Cambridge History of Southeast Asia pada 1999 menulis untuk membuat jung dibutuhkan keahlian dan material yang belum tentu terdapat di banyak tempat. Kapal raksasa dari kayu jati ini hanya diproduksi di 2 tempat di sekitar Jawa, yaitu di Cirebon dan Rembang Demak, dan di Selat Muria, Fernão Pires de Andrade, diplomat resmi yang bekerja di bawah Gubernur Alfonso de Albuquerque, mencatat dalam rangkumannya dari Tom Pires bahwa dibutuhkan 3 tahun untuk membangun kapal tersebut. Karena terkesan dengan kapal megah ini, konon Albuquerque mempekerjakan 60 tukang kayu dan perancang kapal dari Jawa untuk bekerja bagi Portugis di Malaka. 1 buah jung tercatat berhasil dibawa ke Portugal dan digunakan menjadi kapal penjaga pantai di Savasem. Meski diduga paling besar, jung Jawa tentunya memiliki kelemahan. Bentuknya yang besar dan berat membuat kapal ini bergerak lamban, berbeda dengan kapal Portugis yang lebih ramping hingga lebih mudah melakukan manuver. Sementara hilangnya tradisi maritim Jawa adalah akibat kebijakan kerajaan Jawa sendiri setelah kekalahan mereka terhadap Portugis dalam penyerbuan. Malaka yang kemudian lebih memusatkan pada kekuatan angkatan darat. Faktor lainnya adalah sikap represif Amangkurat I dari Mataram terhadap kota-kota pesisir utara Jawa. Pada 1655, Amangkurat I memerintahkan agar pelabuhan ditutup dan kapal-kapal dihancurkan agar mencegah kota-kota pesisir menjadi kuat dan memberontak. Ini juga menghancurkan ekonomi Jawa dan kekuatan maritimnya yang dibangun sejak zaman Medang
sampai Majapahit, sehingga mengubah Mataram menjadi negara agraris seperti yang dicatat Rendra F. Kurniawan pada 2009 lalu. Sebagai kebijakan represif Mataram yang paling memukul kota-kota pesisir, kondisi itu juga semakin diperburuk ketika VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan pesisir. Di pertengahan abad 18, VOC melarang galangan kapal, membuat kapal dengan tonase melebihi 50 ton, dan menempatkan pengawas di masing-masing kota pelabuhan. Dan ini juga adalah salah satu faktor bagi Nusantara untuk tidak membuat kapal besar lagi.